burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar rahmat dan kuat-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Ya, ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya, shalom warga kerajaan Allah. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami butuh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya akan sharing tentang victorious mentality. Mentalitas berkemenangan. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita kecil hati, kecut hati, tawar hati, lemah, loyo, tidak berdaya. Bahkan ada orang-orang yang putus asa dan ada yang sempat mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saya mengingatkan saudara, hari ini ketika saudara ambil keputusan untuk bunuh diri, urungkanlah niat saudara itu. Kekasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau hidup berkemenangan, yang pertama, sadari bahwa Tuhan menyertai-Mu. Yesaya 41 ayat yang ke-10, bahasa Indonesia masa kini berkata, "Jangan takut, sebab
Aku menyertaimu. Jangan cemas, sebab Aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Dalam terjemahan yang lain, tanganku yang berkemenangan. Saudara, Tuhan adalah jaminan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah penghiburan kita. Tuhan adalah penolong kita. Oleh sebab itu jangan hidup dalam ketakutan. Kita bisa takut sesaat, tetapi jangan biarkan rasa takut itu menjadi ketakutan. Iblis mau saudara hidup dalam ketakutan, tetapi Tuhan memampukan kita menjadi orang yang berani di dalam Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Sebab orang yang khawatir adalah tanda orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun fakta membuktikan itu tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin menurut manusia, itu mungkin buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan itu selalu siap menuntun kita. Bahkan dia berkata, Immanuel. Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan di dalam kita. Tuhan manunggal bersama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, Tuhan menyertaimu. Yang kedua, jangan minder. Yesaya 41 ayat 14 berkata, kata Tuhan, jangan takut Israel, biarpun engkau kecil dan lemah, akulah Tuhan yang menolong engkau, yang Maha Kudus Allah Israel adalah penyelamatmu. Yesaya 41 ayat 14, bahasa Indonesia masa kini. Jangan minder dengan keberadaan kita, sekalipun kita memang kecil, postur kita kecil, mungkin kita diremehkan, direndahkan, jangan minder. Sebab Tuhan yang di dalam kita jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Jangan minder dengan keberadaan kita. Dan jangan putus asa sekalipun direndahkan, dibully, diremehkan, dianggap tidak berguna. Saudara, suatu hari ketika Tuhan bela saudara, Tuhan promosikan saudara, orang-orang yang menganggap saudara rendah, remeh, tidak berguna, mereka akan tercengang-cengang dengan perubahan hidup saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Sekalipun saudara diremehkan, tidak dianggap, bahkan tidak masuk hitungan. Kekasih Tuhan, mari kita hidup semakin mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun kita tahu kita mampu, tetapi belajar selalu mengandalkan Tuhan. Belajar selalu bergantung kepada Tuhan. Akhir kata, jadikan setiap provokasi dan intimidasi menjadi sarana kita untuk mendaki ke rencana Tuhan yang hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, kita akan mendaki kepada gunung rencananya Tuhan. Memang ada kehalangan, memang ada rintangan, tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat yang impossible menjadi possible. Dari kata impossible, kita berkata, I am possible. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, sekalipun kami kecil, sekalipun kami lemah, sekalipun kami direndahkan, diremehkan, tidak dianggap, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya, sekalipun apapun yang terjadi, baik ketika kami tidak dianggap, baik ketika kami diremehkan, baik ketika kami direndahkan, diperlakukan dengan jahat, diperlakukan dengan buruk, tetapi kami punya mentalitas kerajaan Allah, mentalitas pemenang kehidupan, dan bersama dengan Tuhan kami akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur dan menghibur kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.